إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على نبينا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع الهدى إلى يوم القيامة أما بعد وبعد تحية فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا قال أيضا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه رواه مسلم وقال في حديث آخر من فرح بدخول رمضان حرم الله جسده على النيران. Sallallahu alaihi wasallam, ma'asyiral muslimin. Sidang Jumat yang Allah Subhanahu wa taala, tentu kita bersyukur dengan ucapan alhamdulillah. Ya Allah, maj'alna minasyakirin, jadikan kami hamba yang bersyukur, senantiasa menggunakan nikmat Allah, fadilah Allah, potensi yang diberikan kepada kita syukuri dengan sebaik-baiknya. Salah satu aplikasinya adalah menjalankan ibadah Jumat. Begitu banyak saudara-saudara yang di luar sana yang tidak sholat Jumat. Ini penting, idza nudiya lis-sholati yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Kalau dipanggil seruan untuk azan menunaikan ibadah Jumat, fas'au, bersegeralah. Fas'au ila dzikrillah, mengingat Allah. Wa dzarul bai', tinggalkan aktivitas, tinggalkan jual beli, tinggalkan perdagangan, tinggalkan dunia sejenak untuk mengingat Allah, menjalankan ibadah Jumat sebagai ibadah rutin mingguan kita untuk mempertebal iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga rangkaian ibadah dari malam Jumat boleh jadi jamaah baca surah Yasin, amalan-amalan khusus, baca Quran, baca tabarok, hafalan-hafalan Al-Quran dari semalam, bacaan-bacaan sholawat dan lain sebagainya, amal infak, sedekah, sholat duha kita, qiyamul lail diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menyemangati kita di akhir Sya'ban yang sangat luar biasa ini. Insya Allah mudah-mudahan kita nyampe di bulan Ramadan yang malam ini akan diumumkan oleh Bapak Menteri Agama Republik Indonesia. Dan Jumat yang Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tentu kita tidak boleh lupa bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW. Dampak hikmah solawat itu untuk kita, bukan untuk Kanjeng Nabi. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan malaikat bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Perintahnya di dalam Quran ini, ya ayyuhalladzina amanu beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Disuruh sholawat kita sebanyak-banyaknya. Karenanya para pegiat zikir, para pegiat ratiban yang ahli membaca sholawat, banyak sekali referensi terkait itu. Man shalla alaihi sholatan sallallahu biha asyr. Siapa yang baca sholawat sekali, Allah lipat gandakan 10 kali. Dan saya baca dalam kitab Lughatul Hadis, yang baca 10 dilipat gandakan 100. Yang baca 100 dilipat gandakan
1000. Yang bacanya 1000 nggak boleh dia masuk neraka. Dalam hadis itu wajib masuk surga. Sidang Jumat yang terhormat, rukun khutbah wajib saya sampaikan di mimbar ini, di masjid manapun sedunia sama. Mari kita sama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Iman takwa kita sudah bagus. Perintah Allah itu meningkatkan kualitas termasuk kuantitasnya. Sejauh mana kita intisal li awamirillah, menjalankan perintah Allah, wajtinab nawahi, dan menjauhkan larangan Allah. Satu kesimpulan yang sangat mudah menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Prakteknya yang luar biasa. Sidang Jumat yang terhormat, karena melalui mimbar ini saya mengajak pribadi diri sendiri dan kita semua tentunya, salah satu bentuk nanti peningkatan kualitas takwa kita sore ini ketika Allahu Akbar azan maghrib, sumu liru'yatihi, puasa kalian ketika melihat bulan, maka disebut ru'yatul hilal. Se-Indonesia lebih dari 100 titik lokasi untuk ru'yatul hilal, yang itu nanti akan disidang isbatkan dari berbagai ormas-ormas Islam se-Indonesia, berkumpul di Kementerian Agama Republik Indonesia, Jalan Tamrin, Jakarta, dipimpin oleh Menteri Agama, dan kita tinggal menunggu karena ada dua kemungkinan. Satu ormas sudah mengumumkan bahwa puasanya di hari Sabtu, di ormas yang lain menunggu keputusan pemerintah dan tentunya ru'yatul hilal. Hadis sahih saudara, sumu liru'yatihi, puasa kalau sudah melihat hilal Ramadan. Dan itu pakai ilmu yang luar biasa, kemajuan teknologi juga, alat-alat sudah super canggih untuk melihat ru'yatul hilal itu, sehingga kita percayakan kepada ahlinya. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi famtadiris sa'ah. Kalau satu urusan termasuk ru'yah hilal kita serahkan pada orang yang bukan ahlinya, tunggulah kehancurannya. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, tentunya kita ikuti atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Selesai. Sidang Jumat yang terhormat, akhir-akhir ini ramai diperbincangkan terkait judi online. Dampak media sosial memang sangat luar biasa. Media sosial begitu juga banyak manfaatnya. Bukan banyak lagi, sangat banyak manfaatnya. Ilmu pengetahuan dan teknologi itu berkembang dengan pesat. Bagi kita umat Islam banyak kemudahan. Kita hanya mencari Al-Quran ada, hadis ada. Dan juga kita ingin melihat bagaimana perkembangan Mekah hari ini, bagaimana Ka'bah pada hari ini, jutaan orang sedang umroh. Kita bisa lihat manfaat teknologi yang sangat luar biasa memudahkan kita di era globalisasi ini. Karenanya saudara, di balik sisi-sisi positif yang manfaatnya luar biasa, kita bisa belajar juga dari media sosial. Banyak ilmu-ilmu, kitab kuning, kita bisa baca kitab-kitab apa saja, mendengarkan ceramah, qiraatul Quran, korek-korek internasional, Imam Sudes, Imam Hudairi, ada. Alhamdulillah, berkah dari perkembangan zaman. Di sisi yang lain, anak-anak remaja, tanda kutip, sedang kecanduan main handphone nyaris 24 jam, kecuali dia sudah ngantuk tertidur, mata sampai merah. Dampaknya mereka sakit, super kecanduan, bukan hanya kecanduan, tapi super kecanduan terhadap medsos. Islam menggarisbawahi yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Bagi orang beriman punya ilmu pasti diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menyeimbangkan, bahkan harusnya mendahulukan qiraatul Quran, membaca Al-Quran harus jauh lebih banyak ketimbang melihat medsos. Sementara ini penyakit
Kalau saya ngomong kita nggak enak, penyakit sebagian besar manusia adalah sudah terlena dengan permainan dunia medsos. Asik menonton Facebook, YouTube, Instagram dan sebagainya, permainan WhatsApp grup, bahkan ada yang punya WhatsApp grup lebih dari 50 grup. Bagaimana dia akan membuka Al-Quran, saudara? Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Supaya kalian ada orang yang mengajarkan Al-Quran dan belajar Quran, belajar. Sudah profesor pun dia wajib baca Quran. Bagaimana terjemah Quran, tafsir Quran, ulumul Quran? Tidak akan sempat habis ilmu pengetahuan terkait Al-Quran sampai kita dipanggil ajal kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Pesan Rasulullah yang saya sampaikan dalam mukaddimah dari Iqra'ul Quran, baca Quran. Fa innahu, karena sesungguhnya huknya ini Al-Quran, yakti akan datang itu Al-Quran yaumal qiyamati, di hari akhirat nanti, syafi'an li ashabi, akan menjadi syafaat bagi orang yang cinta Quran, orang yang rajin baca Quran, orang yang terus menelaah Quran, orang yang terus-menerus ingin khatam Quran. Kita kasih apresiasi saudara-saudara kita yang di kampus, non kampus, di teman-teman lingkungan RT, RW, kelompok dai, kelompok ikatan-ikatan organisasi yang memiliki kegiatan rutin khatmul Quran, menghatamkan Quran, si fulan juz 1, si fulan juz 2, terus bergantian khatam Quran, bukan ketika hadir saja Ramadan tiba, yang insya Allah kita ahlan wa sahlan ya syahrul Ramadan, ahlan wa sahlan ya syahrul Quran. Saya baca dalam kitab Mau'izatul Mu'minin, bahkan di Ramadan ini ada 2 cahaya yang luar biasa. Satu cahaya namanya Nur Ramadan, cahaya Ramadan. Cahaya yang lainnya yang menghiasi Ramadan adalah Nurul Quran, sinarnya Al-Quran, saudara. Bagaimana mereka-mereka yang sudah tergilas dengan problematika sosial, problem-problem berat di internal keluarga, eksternal, lingkungan, pekerjaan, dan lain sebagainya, itu salah satu obatnya adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Imam Syafi'i mengatakan orang yang membaca Quran itu sesungguhnya itu adalah zikir yang paling the best. Zikir yang paling utama menurut Imam Syafi'i adalah baca Quran. Ternyata kalau kita praktekkan, saudara, ketika kita pusing, stres, galau, aneh juga sebenarnya kalau orang Islam itu stres. Harusnya orang Islam nggak ada yang stres. Orang beriman nggak boleh stres. Kenapa? Punya Al-Quran, tapi nggak disentuh. Yang disentuh handphone, yang disentuh laptop dan komputer doang. Tapi bagaimana dia menyentuh Quran, dibaca ketika dia wudhu. Sebelum Quran sudah adem secara psikologis. Setelah dia wudhu, baca Quran, niat ridho Allah, tidak ingin pamer, tidak ingin riya, dan tidak mau juga diekspos di YouTube, nggak mau. Dia baca Quran karena Allah. Saya baca Quran nyari ridho Allah, saya ingin tenang. Ketika ada perdebatan antar sesama, perdebatan suami istri, coba baca Quran, tenang. Kalau korelasinya Imam Syafi'i itu zikir yang paling utama, maka ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan berzikir kepada Allah, hati akan tenang. Bagaimana bisa stres? Gak ada stres. Tapi saya pikiran, Pak Ustaz, saya kacau, saya lagi banyak masalah. Wudu, sholat sunnah 2 rakaat, baca Quran. Boleh dipraktek, saudara. Kita ini kadang kurang yakin. Sama kayak datangnya bulan puasa, kita kurang yakin. Kiai, perut saya sakit mah. Kelemahan saya ini pencernaan, megang perut terus dia. Sementara, saudara, kalau man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, itu
ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, itu bisa dipahami, bisa dihayati kalau dia punya iman. Tapi kalau dia tidak punya iman, aduh berat puasa, berat beneran. Waduh besok sudah puasa, berat. Yang dipikirkan yang berat-berat. Pada puasa itu tidak ada yang berat. Sholat tarawih 11, 23, 36, milih yang mana, milih yang enteng, enggak masalah. Itulah Islam. Biasa perbedaan khilafiyah, ada yang 23, ada yang 36. Di Madinah banyak 36. Di Indonesia 11, 23. Silahkan. Yang enak-enak, karena Islam juga mengajarkan yang enak-enak, bukan berarti diambil yang enak. Ini masalah keyakinan kita. Ya tentu mana yang lebih afdal, nanti mujadalah lagi. Itu sama kayak membaca Quran, saudara. Man qara'al Quran walau harfan, saya baca Quran nih, walaupun satu huruf, falahu hasanatun, dia dapat 10 kebaikan, saudara. Bagaimana kita ngaji Quran? Wal hasanatu bi asyri amsalihha. 10 kebaikan baca Quran itu walaupun satu huruf dilipat gandakan menjadi 10. La aqulu alif lam mim harfun. Saya nggak ngomong kalau alif lam mim itu satu huruf. Bal alif harfun. Alifnya satu huruf berarti 10 kebaikan, lamnya satu huruf berarti 10 kebaikan kali 3 dengan mim 30. Bagaimana kita hafal ayat kursi? Bagaimana Al-Baqarah, bagaimana Al-Imran, bagaimana An-Nisa, Al-Maidah, Yasin, dan seterusnya. Itulah memotivasi kita. Ahlan wa sahlan ya syahrul Ramadan, penuh dengan iman. Kita yakin, mau sakitnya kayak apa, ya Allah, Ramadan tiba ini saya puasa, saya sembuh. Sembuh sudah. Ya Allah, Ramadan kayak berat nih puasa, saya biasanya ini, itu, ngopi, apa segala macam. Tinggal dirubah jadwalnya. Siang hari yang nggak boleh, malam boleh. Islam mengajarkan innama ma'al usri yusra, yuridullahu bikumul yusra. Allah menghendaki yang mudah. Nggak pernah Allah mempersulit kita, karena Allah paham karakteristik manusia. Manusia memang punya hawa nafsu, punya akal, punya pikiran, punya hati. Semua main itu. Dia puasa imanan, karena iman, ya Allah saya puasa. Karenanya yang dipanggil orang berpuasa itu ya alladzina amanu. Selain yang enggak beriman, enggak kutiba alaikumusiyam. Enggak usah wajib puasa bagi orang enggak beriman. Kesimpulannya orang yang enggak puasa berarti dia tidak beriman. Wahtisaban, hanya mengharap ikhlas karena Allah. Karena pahalanya orang yang puasa diampuni dosa yang lalu, bukan hanya itu, saudara. Tidak bisa diukur pahala yang puasa. Wa ana ajzibi. Aku Allah yang akan langsung memberikan ganjaran orang-orang yang berpuasa. Panjang saudara membahas puasa, fadilah puasa, itu yang harus kita utamakan. Maka persiapan menjelang puasa tentu boleh kita baca-baca ilmu, baca-baca buku, baca referensi, apa puasa, apa yang batalkan, apa hikmahnya. Kenapa saya harus sholat? Kenapa harus 11? Kenapa harus 23? Kenapa harus baca Quran? Kenapa harus baca doa setelah tarawih? Doanya kayak apa? Niatnya seperti apa? Kita buka lagi sekarang. Itu ilmu. IPS, P-nya fisik, S-nya semangat. Fisik juga sudah kita siapkan. Semangat kita punya. Hati, hanya harta. Harta untuk beramal, untuk infak, untuk iftar Ramadan, memberikan buka puasa, takjil yang pahalanya saudara sama dengan orang yang berpuasa, tidak dikurangi sedikit pun. Subhanallah. Target. Kita punya target khatam Quran tahun lalu 1 kali, tahun ini pengen 2 kali. Target kita kemarin tidak pernah tahajud, di malam kita tahajud, nggak pernah sholat tobat, kita sholat tobat. Demikian mudah-mudahan manfaat kita diberikan umur oleh Allah yang panjang, umur yang berkah, berikan kekuatan untuk menghadapi dan menjalankan seluruh rangkaian ibadah Ramadan penuh dengan gembira, penuh dengan senang dan berharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawata innahu wal ghafurur rahim.